Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang operasi hitung pecahan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang mengenal bentuk pecahan dan juga cara mengurutkannya. Nah, sedangkan hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung yang melibatkan pecahan. Yang A yang akan kita bahas yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Jadi penyebut itu kan yang bawah ya. Penyebutnya itu yang tidak sama. Pertama di sini ada contoh menjumlahkan dua pecahan biasa. Silakan dilihat di situ contohnya. Ada 1/2 ditambah 3/4. Kalau ada soal yang penyebutnya tidak sama, caranya kalian samakan dulu penyebutnya. Caranya yaitu dicari KPK-nya. Nah, di sini KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Nah, kemudian untuk pembilangnya itu bisa berubah. Caranya penyebutnya ini 4 dibagi 2, kemudian dikalikan 1, hasilnya 2, ditulis di sini. 4 dibagi 4, 1, 1 kali 3, 3. Tulis di sini. Jadi 2 tambah 3, 5. Penyebutnya tetap 4. Sedangkan 5/4, di sini kan pembilangnya ternyata lebih besar daripada penyebutnya. Maka di sini nggak usah diperintah, langsung saja harus kalian jadikan pecahan campuran. 5 dibagi 4 itu 1, dan sisanya juga 1. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 3/4, hasilnya yaitu 1/4. Kemudian lanjut, di sini ada contoh menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi ini yang campuran, ini yang biasa. Kalau ada soal seperti ini, maka biar lebih mudah kalian jadikan dulu pecahan biasa semuanya. Nah, di sini kan ada campurannya. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu 2 ini dikalikan dengan 1. 2 dikalikan dengan 3, maksud maaf. 2 kali 3 dikalikan penyebutnya ya, 2 kali 3 kan 6, ditambah 1, hasilnya 7. Jadi hasilnya 7/3. Kemudian setengahnya ini kamu letakkan di sini, disalin. Di sini karena penyebutnya berbeda, jadi harus disamakan dulu. Jadi kita pakai 6, KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Kemudian 6 dibagi 3, 2 dikalikan 7, 14. Lanjut, yang sini 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Jadi 14 ditambah 3 sama dengan 17, jadi 17/6. Karena lebih besar pembilangnya, maka kita jadikan pecahan campuran. 17 dibagi 6 yaitu 2, sisa 5. Jadi hasilnya 2, 5/6. Next, lanjut. Kemudian bagaimana kalau kita akan menjumlahkan dua pecahan campuran? Hampir sama langkahnya, jadi dua pecahan campuran tersebut kita jadikan dulu pecahan biasa, atau biar lebih mudah begini aja. 2, kan tadi pecahan campurannya 2, 5/6. 2-nya kita pisah, 2/5-nya kita letakkan di sini. Kemudian ditambah dengan 1, 2/3. Satunya kita pisah dengan 2/3. Kan ini artinya sama, toh. Kemudian yang bilangan bulat kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Kemudian 2/5 ditambah 2/3, kita samakan dulu penyebutnya. Oh, 15 ternyata ya penyebutnya. Kita pakai 15, jadi 15, mana kursornya tadi? 15 dibagi 5 kan 3, 3 kali 2. 15 bagi 5, 3, 3 kali 2, 6. Mana? 6, ini ya. Oh, kebalik nih letaknya. 15 dibagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Letaknya terbalik. Maaf ya, nggak apa-apa, tapi penting hasilnya sama. Ternyata 10 ditambah 6 itu 16. Jadi hasilnya 16/15. Nah, di sini saya langsung ya 16/15 langsung saya jadikan pecahan campuran, jadinya 1 sisa 1 berarti 1/15. 3 tambah 1 4, jadi hasilnya 4 1/15. Jelas ya? Kemudian lanjut, yang B, menjumlahkan pecahan desimal. Tadi sudah pecahan biasa, sekarang kita lanjut ke pecahan desimal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menjumlahkan pecahan untuk 1 desimal.
untuk satu desimal. Di sini ada contoh, maksudnya satu desimal itu angka di belakang koma itu ada satu angka. Di sini contohnya 0,9 ditambah 0,5. Nah, caranya boleh kalian pakai cara susun itu ya. Caranya komanya itu harus diluruskan. Jadi 9 tambah 5 kan 14. 4 berada di belakang koma 4. Sedangkan 1 ada di depan koma. Jadi hasilnya 1,4. Lanjut menjumlahkan pecahan 2 desimal dengan 1 desimal ini. Kalau beda, tetap komanya itu harus diluruskan. Nah, biar tidak bingung di sini 0,4 kamu boleh jadikan pecahan 2 desimal yaitu 0,40. Tuh, boleh nggak apa-apa. Jadi nanti cara mengerjakannya 9 tambah 0. 9. 3 ditambah 4, 7. Jadi hasilnya 0,79. Lanjut, menjumlahkan pecahan 2 desimal. Di sini ada contoh 1,45 ditambah 2,03. Nah, mudah ini. 5 ditambah 3, 8. 4 ditambah 0, 4. 1 tambah 2, 3. Jadi hasilnya 3,48. Jadi harus hati-hati ya, masalah komanya itu harus diluruskan. Menjumlahkan 3 pecahan desimal berturut-turut. Di sini ada soal 0,15 ditambah 0,21 ditambah 2,3. Jadi komanya ini harus diluruskan ketika kalian itu menyusun ke bawah itu pakai oret-oretan, nggak apa-apa. Jadi ini kalau kita pakai oret-oretan, yang lurus itu kan 5, 1, sudah, nggak ada lurusannya lagi. Di sini 0 berarti lurusnya. 5 sama 1, 6. Kemudian 1 lurusnya 2 sama 3. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Jadi 6. Lanjut ini 0, 0, 2. Jadi 2. Jadi hasilnya 2,66. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Di sini ada 2 per 6 ditambah 0,4. Di sini 0,4 saya rubah dulu jadi pecahan biasa. Karena angka di belakang koma itu ada 1, maka di sini bentuk lain dari 0,4 yaitu 4 per 10. Nolnya kan ada 1, jadi 10. Kalau nolnya 2, 100. Nolnya 3, 1000. Begitu juga seterusnya. Oke, terus jangan lupa kita samakan dulu penyebutnya, karena di sini penyebutnya tidak sama, yaitu 6 sama 10. Nah, KPK 6 sama 10 yaitu 30. Jadi, 30 dibagi 6, 3 kali 2, 30 bagi 6, 5, dikali 2, 10. 30 bagi 10, 3 kali 4, 12. Lanjut, 10 tambah 12, 22 per 30. Nah, kalau bisa disederhanakan, langsung disederhanakan, tidak usah diperintah. Jadi, kalau seandainya tidak sederhana, misalnya ada soal, kemudian tidak kalian sederhanakan, padahal di situ masih bisa disederhanakan, maka seandainya nilai skornya aslinya 10, maka mungkin tidak bisa sepenuhnya 10, jadi mungkin 8. Jadi hati-hati pada saat mengerjakan itu, finally-nya, hasil akhirnya itu harus ke bentuk yang paling sederhana, meskipun di situ tidak ada perintahnya. Oke, kita lanjut menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Kalau tadi kan pecahan biasa dengan desimal, sekarang campuran dengan desimal. Nah, berarti ini yang campuran kita rubah jadi pecahan biasa, yang desimal kita rubah jadi pecahan biasa juga. Nah, yang campuran yaitu 2 kali 5, 10, tambah 1, 11 per 5. 0,4 jadi 4 per 10. KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. Jadi 10 bagi 5, 2 kali 11, 22. Yang 4 per 10 tetap. Kemudian 22 ditambah 4 itu 26. 26 bagi 10, 2, sisa 6. Sisa 6, jadi hasilnya 2, 6 per 10. Bisa disederhanakan, lanjut sederhanakan. 2, 3 per 5 hasilnya. Next, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Nah, untuk mengurangkan pecahan ini hampir sama dengan penjumlahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama, mengurangkan pecahan dari bilangan asli. Jadi ada bilangan asli dikurangi dengan pecahan biasa. Contohnya di sini 2 dikurangi 1 per 2. Nah, boleh ini kalian jadikan pecahan biasa dulu yang 2 ini. 2 ini kalau misalnya jadikan pecahan biasa, itu penyebutnya harus
disamakan dengan yang pecahan biasa yang satunya. Kan ini kan penyebutnya 2, jadi kita pakai 2 juga ini penyebutnya. Nah, ini kan sebenarnya penyebutnya kan per 1 gitu. Jadi 1 supaya jadi 2 penyebutnya, kan dikalikan 2. Jadi 2 ini kalikan 2. Jadi bentuknya itu 4/2 ini hasilnya. 4/2 dikurangi 1/2 otomatis 3/2. 3 dibagi 2 itu 1, hasilnya 1, sisa 1/2. Begitu caranya. Lanjut, mengurangkan pecahan. Sama-sama pecahan biasa ya, kita kurangi. 1/2 dikurangi 3/2. Di sini pecahannya kan penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama ya nggak usah disamakan lagi. Langsung aja 1 kurangi 3. Oh, min ternyata ya. Karena yang belakang itu lebih, pengurangannya itu lebih besar daripada yang dikurangi. Nah, jadi hasilnya min. Kalau min ya ditulis min. Min 1 dikurangi 3, min 2. Jadi min 2/2. 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya, hasil dari pengurangan 1/2 dikurangi 3/2 yaitu min 1. Lanjut ke pengurangan pecahan desimal. Di sini contohnya ada 0,8 dikurangi 0,2. Nah, ini sama diluruskan juga, baik penjumlahan maupun pengurangan. Kalau ada operasi seperti itu, kalau pada pecahan desimal, komanya harus diluruskan. Langsung di sini 8 dikurangi 2. Hasilnya 6, jadi hasilnya 0,6. Next, 0,9 dikurangi 0,2 dikurangi 0,3. Kalau ada seperti ini, harus urut dari depan, karena pengurangan sama pengurangan, jadi harus urut dari depan. Nggak boleh yang belakang dulu yang dikerjakan, nanti hasilnya malah min. 0,9 dikurangi 0,2 hasilnya 0,7. 0,7 kurangi 0,3 hasilnya 0,4. Next, jelas ya. Perkalian pecahan. Nah, untuk perkalian pecahan di sini ada yang pertama, mengalihkan pecahan desimal. Kalau mengalihkan pecahan desimal, kalikan aja dulu angka yang nggak ada nolnya. Jadi 2 kali 3, 6. Langsung tulis 6 dulu. Kemudian dilihat di sini angka di belakang koma. Untuk angka yang pertama itu angka di belakang koma ada 1. Yang kedua juga ada 1. Jadi totalnya ada 1 sama 1. Jadi 2 totalnya. Sehingga hasilnya di sini angka di belakang koma itu harus 2. Ada 2 angka. Jadi komanya itu geser dari sini. 1, maju 1, 2. Jadi hasilnya 0,06 begitu. Kemudian bagaimana mengalihkan pecahan biasa? Untuk mengalihkan pecahan biasa cukup mudah, yang atas kalikan yang atas, atau pembilang kalikan pembilang, dan penyebut kalikan penyebut. Di sini kebetulan contohnya 3/2 dikalikan 2/2. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya 6/4. Next, pembagian pecahan. Nah, yang pertama untuk membagi pecahan desimal. Nah, dilihat di sini komanya, letak koma. Kalau tadi kan perkalian nanti totalnya berapa gitu. Total angka belakang koma kan ada berapa. Nah, untuk pembagian itu beda caranya, nggak sama. Jadi dilihat di sini angka di belakang koma, di sini ada 1 angka, yang satunya juga ada 1 angka. Jadi kalau ini supaya nggak ada komanya, ini kan geser 1. Nah, maka yang ini juga geser 1. Oh, sama-sama sudah nggak ada komanya. Ya, berarti hasil dari 0,5 dibagi 0,2. Sama halnya kita membagikan angka 5 dibagi 2. 5 bagi 2 berapa? Susun pakai program pet boleh, kalau kalian kurang lancar, maka hasilnya 2,5. Begitu. Lanjut, membagi pecahan biasa. Nah, untuk membagi pecahan biasa, di sini contohnya ada 5/4 dibagi 1/2. Caranya, kalau untuk pembagian ini harus dirubah dengan perkalian dulu. Caranya, untuk pecahan yang ada di belakang itu harus dibalik. Yang pembilang jadi penyebut dan penyebutnya dijadikan pembilang. Jadi kalau di sini 1/2 kita balik jadi 2/1. Langsung kita kerjakan seperti biasa, yang atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 5 kali 2, 10, 4 kali 1, 4. Nah, hasil dari 10/4 yaitu 2, sisa 2/4. Nah, kita sederhanakan jadi 2, 1/2. Next, pengerjaan hitung campuran pecahan. Nah, jadi untuk pecahan ini
operasinya ya macam-macam, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, itu cara mengerjakannya di sini ada aturan-aturannya. Ini, jika tidak menggunakan tanda kurung, jadi kalau ada tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu itu tanda kurung yang ada di dalam tanda kurung dulu. Tapi kalau sudah tidak ada tanda kurung, maka tingkatan tangga operasi hitung yang perlu dia perhatikan, yang harus dikerjakan dulu yaitu perkalian dan pembagian. Karena mereka berdua sama tingkatannya. Lanjut kalau sudah tidak ada, lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Karena mereka juga tingkatannya juga sama. Ingat ini, perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan dulu, dilebih dahulukan ketimbang penjumlahan dan pengurangan. Ingat, itu kalau tidak ada tanda kurung. Sebaliknya kalau ada tanda kurung, meskipun di situ penjumlahan, maka itu harus dikerjakan dulu kalau ada kurungnya. Next, ini ada tugas. Silakan kamu kerjakan di buku tugas kalian. Ditulis soalnya dulu, boleh, nggak apa-apa. Jadi, ini tulis soalnya, setelah itu kalian jawab, dijawab pakai cara ya, wajib pakai cara. Jangan lupa identitasnya harus lengkap, mulai dari nama lengkap, nomor absen, dan juga kelas. Ditulis di buku tugas itu juga, nggak boleh ditulis di WA. Jadi nulisnya itu harus di bukunya kalian, baru kalian foto. Nulis identitasnya itu di bukunya kalian. Jangan ngetik pakai WA. Setelah itu, setelah ada identitasnya, ada jawabannya, baru kalian foto, kirim ke WA pribadi Bu Karsi ya. Ini. Tugas dikerjakan di buku tugas, jawabannya saja difoto lengkap dengan identitas. Kirim ke WA pribadi Bu Karsi, saya tunggu seperti biasa. Hari ini pengumpulan maksimal jam 12 malam. Saya harap kalian mengumpulkan tepat waktu ya. Sudah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.